Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tifa Nabila Fauzia, kelas 8B dari SMP Negeri 44 Bandung. Hari ini tuh aku bakalan menganalisis sebuah novel karya fiksi yang berjudul Kamar 807 yang dibuat oleh penulis bernama Rizka dan juga diterbitkan oleh penerbit Tekad. Nah, novel ini tuh menjelaskan tentang 4 orang gadis remaja yang harus berjuang dalam perang yang tak kunjung usai untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mereka impikan. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau membaca novel ini ya di platform X maupun di platform TikTok. Mengapa? Karena novel ini tuh diangkat dari AU atau Alternative Universe yang dulunya dibuat di akun TikTok bernama Onica. Nah, langsung saja ya. Di sini aku bakalan menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam novel ini. Unsur-unsur intrinsik di dalam novel Kamar 807. Yang pertama itu ada tema. Nah, temanya itu tentang trauma, persahabatan, dan juga perjuangan melawan ketidakadilan keluarga dan juga lingkungan. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Nah, di sini aku menganalisis 5 tokoh. Yang pertama itu ada Ayin. Nah, Ayin ini menderita penyakit leukemia sejak lahir dan kurang memiliki prestasi dibandingkan dengan kakaknya yang jarang sakit-sakitan dan juga disebut Tribi atau Beauty, Brain, and Behavior. Nah, Ayin ini juga kuat walaupun terlihat rapuh. Nah, yang kedua itu ada Windy. Nah, Windy ini selalu disiksa oleh ayah dan kedua kakaknya karena dianggap menyebabkan ibunya itu meninggal saat melahirkan Windy. Padahal bukan salahnya Windy. Nah, dia juga itu tangguh, tegas, dan juga sedikit lebih rapuh dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang ketiga itu ada Sabila. Nah, Sabila itu waktu kecilnya itu pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Nah, mungkin seharusnya itu untuk keluarganya itu kayak merasa menyesal atau merasa sedih. Tapi tidak, karena Sabila ini kan menyebabkan ayahnya sendiri itu masuk penjara karena dia melaporkannya ke polisi. Itulah mengapa penyebab dia dikirimkan ke asrama Cemara Putih. Nah, dia juga tegar dan pejuang kebahagiaan. Nah, lalu yang keempat itu ada Jen. Nah, dia itu korban bullying, tapi pas di sekolahnya itu pembulinya itu bunuh diri dan dia itu mempunyai surat wasiat. Nah, surat wasiatnya itu berisikan tentang Jen yang adalah dalang utama penyebab dia bunuh diri, padahal itu fitnah. Nah, lalu saat dipanggil oleh kepala sekolahnya itu malah ingin membunuh Jen, tapi karena Jen berusaha melindungi diri dan mengambil pisau kue, dia itu tidak sengaja menusuk kepala sekolahnya itu. Dia adalah penyebab dia dikeluarkan dari sekolah. Nah, lalu dia juga kuat, lumayan rapuh, terus berani, penuh dendam dan benci, lalu pejuang keadilan. Nah, yang terakhir itu Wisnu atau kepala asrama Cemara Putih. Nah, dia itu munafik, manipulatif, kejam, dan haus nafsu. Nah, yang ketiga ini ada alur. Nah, alurnya itu bersifat campuran. Jadi, di saat pengenalan tokoh itu ada yang halaman di mana si tokoh-tokohnya itu diceritakan awalnya itu sebelum ia masuk ke asrama Cemara Putih dan juga alasan mengapa ia dimasukkan ke asrama Cemara Putih. Nah, lalu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang novel ini memakai sudut pandang orang ketiga atau orang ketiga maha tahu.
atau serba tahu. Nah, yang kelima itu ada latar. Nah, yang pertama itu ada latar waktu. Tapi di novel itu tidak disebutkan kayak latar waktunya itu kayak mereka tuh misalnya pergi ke danaunya itu kapan, hari apa. Tapi di situ disebutkan kayak mereka itu masuk ke asrama Cemara Putih itu hari apa, itu tanggal berapa dan juga kapan. Nah, untuk Christian yaitu masuknya itu tanggal 28 Februari 2008. Untuk Windy yaitu 30 Maret 2008. Untuk Ayin yaitu 6 Maret 2007. Dan Sabila itu 8 Agustus 2008 alias dia yang paling terakhir masuk. Nah, lalu ada tempat. Nah, tempatnya itu di asrama Cemara Putih kamar nomor 807 yang paling dekat dengan kediaman Wisnu. Nah, lalu ada suasana. Suasana di novel itu mencekam, terus saling menguatkan, terharu, terus kesal, amarah, penuh kebencian dan dendam. Lalu ada yang ke-6 itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan novel ini tuh gaya bahasa sehari-hari, namun ada ditambahkan kata-kata yang kurang mengenakan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah amanat. Nah, pesan moral yang disampaikan oleh novel Kamar 807 itu adalah tentang keluarga, harga diri, dan keberanian untuk bertahan. Keluarga itu seharusnya menjadi tempat yang paling aman dan penuh cinta untuk seseorang. Namun jika malah menyakiti, pilihan yang paling aman adalah menjaga jarak. Lalu, jika kita terluka, kita itu seharusnya itu jangan memendam sendirian. Karena kalau kita memendam sendirian seperti yang di novel ini, kan mereka itu memendam sendirian kan awalnya sebelum ketemu yang sama lain. Nah, jadi mereka itu penuh dendam dan juga kayak gimana ya? Jadinya tuh mereka tuh malah gak punya solusi lah untuk keluar dari masalah itu. Nah, itu juga cara untuk menyembuhkan diri sendiri juga dengan cara kayak bercerita kepada orang lain. Nah, novel ini juga menekankan pentingnya menghargai diri sendiri, menyadari kekuatan yang kita miliki, serta mencintai diri sebagai dasar untuk hidup yang lebih bermakna dan bahagia. Nah, lanjut ke unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di dalam novel Kamar 807. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang penulis atau biografi. Nah, di novel Kamar 807 ini juga dituliskan ya kayak tentang penulisnya itu di halaman 223. Nah, yang sebelah sini itu tentang penulis aslinya. Nah, lalu jadi nama penulis aslinya itu adalah Rizkia Agustia. Dia itu lahir pada tanggal 8 Agustus 2004. Nah, dia juga sering dipanggil dengan Rizkia, Tia, Riri, dan juga Yok. Nah, lalu dia juga memiliki 4 hobi, yaitu yang pertama adalah memasak, kedua berenang, ketiga mengedit, keempat menulis. Lalu dia mempunyai akun TikTok yang berfungsi untuk memposting AU yang dia buat sendiri, yaitu username-nya adalah ini. Lalu dia juga mempunyai Instagram, yaitu username-nya adalah kedua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel Kamar 807. Nah, yang pertama itu adalah nilai moral dan psikologis, mengajarkan kekuatan mental dan pentingnya tidak menyerah pada kondisi terpojok. Yang kedua adalah nilai sosial, menekankan pentingnya mencari bantuan dan tidak memendam trauma sendiri. Yang ketiga adalah nilai keberanian. Keberanian 4 karakter utamanya dalam menghadapi penderitaan dan berjuang dalam kebahagiaan yang diimpikan.
Yang keempat atau yang terakhir adalah nilai cinta diri. Mengingatkan bahwa setiap individu berharga dan berhak mencintai serta menghargai diri sendiri, terutama saat lingkungan sekitar menyakiti kita. Lanjut, setelah ini adalah analisis struktur karya fiksi yang terdapat di dalam novel ini. Analisis struktur karya fiksi di novel Kamar 807. Yang pertama adalah orientasi. Di sini orientasinya aku bagi menjadi 4 bagian karena sesuai dengan jumlah tokoh utamanya. Yang pertama adalah Windy. Windy adalah seorang gadis remaja yang selalu disiksa oleh ayah dan kedua kakaknya karena dianggap anak buangan dan penyebab ibunya meninggal. Serta karena ayahnya selalu dipanggil ke sekolah karena Windy selalu diisak oleh teman-temannya menyebabkan ia dianggap memalukan keluarga, tidak berguna dan tidak bisa membanggakan. Yang kedua adalah Ayin. Ayin adalah seorang gadis remaja yang menderita leukemia akut sedari kecil dan berbanding terbalik dengan kakaknya yang disebut memiliki kombinasi 3B atau Brain, Beauty, and Behavior. Yang ketiga adalah Sabila. Sabila adalah gadis remaja yang dulunya pernah dilecehkan oleh ayahnya sendiri dan dibenci oleh satu keluarga, terutama ibunya, yang menganggap dirinya anak pembawa sial, aib keluarga, dan seorang yang membuat suaminya masuk penjara. Yang keempat atau yang terakhir adalah Jen. Jen adalah seorang gadis remaja yang dikeluarkan dari sekolah karena pernah menusuk kepala sekolahnya sendiri dan menyebabkan pembunuhnya meninggal dunia karena depresi. Tapi di surat wasiatnya ia menuliskan bahwa Jen adalah alasan ia mengakhiri hidupnya. Lanjut, yang kedua adalah konflik. Semula kehidupan mereka begitu tenang dan menyenangkan. Namun semenjak kepala asrama mulai mengusik mereka, kehidupan mereka tak lagi sama. Terutama saat mereka sadar bahwa mereka telah dijebak dan diiming-imingi konsultasi pribadi yang ternyata mereka malah dilecehkan oleh Wisnu, sang kepala asrama itu. Dan salah satu di antara mereka, yaitu Windy, dia hamil, namun kandungannya itu ditendang dan dipukul-pukul oleh Wisnu. Itulah yang membuat mereka berempat semakin membencinya. Dan Jen sempat melaporkan aksi bejatnya Wisnu itu ke polisi. Setelah itu ia pikir bahwa ia dan teman-temannya akan bebas. Namun ternyata tidak. Ternyata dua polisi yang datang adalah dua temannya Wisnu, yang artinya mereka sama sekali tidak akan memenjarakannya. Yang keempat, penilaian karya fiksi. Novel Kamar 807 ini season 1 aku kasih rating 8/10. Mungkin buku ini bakalan cocok buat orang-orang yang suka genrenya horor ataupun misteri. Namun ada kekurangan dari buku Kamar 807 ini, yaitu ada beberapa elemen bagian penutup yang kurang memuaskan dan tidak menjawab pertanyaan beberapa pembaca. Lalu alurnya juga cenderung lambat. Nah, saran dari aku untuk alurnya itu agak lebih dicepatkan dan jawaban yang lebih jelas serta akhir yang lebih lengkap. Nah, itu dia video analisis singkat novel Kamar 807 dari aku. Ternyata ceritanya nggak cuma seru aja, ternyata mempunyai makna yang dalam, seperti tentang persahabatan, keberanian, dan juga perjuangan. Semoga dengan video analisis singkat dari aku, kalian jadi tertarik untuk membeli dan juga membacanya. Makasih banyak buat yang udah nonton dan mendengarkan sampai akhir. Stay tune buat video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.